wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Firdana Fadila. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Firdana Fadila, bisa dipanggil Firda. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Jember dengan NIM 2210 2110 13. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS dari Bu Aul. Eits. Sebelum menjawab soal UTS dari Bu Aulia, di sini aku akan jelasin dulu ya tentang landasan pendidikan. Landasan pendidikan secara singkat dapat dikatakan sebagai tempat bertumpu atau dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Apa sih fungsi landasan pendidikan? Fungsi landasan pendidikan adalah sebagai dasar pijakan atau titik tolak, praktek pendidikan, dan atau studi pendidikan. Pertanyaan nomor 1. Mengapa manusia harus dididik? Menjawab soal yang pertama, yaitu mengapa sih manusia harus dididik? Menurut saya, manusia harus dididik agar manusia memiliki etika dalam melakukan aktivitas kehidupannya sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku, dan juga menjadikan manusia memiliki arah yang benar dalam mencapai tujuan hidupnya. Pertanyaan nomor 2, menurut Anda seperti apa pendidikan yang memanusiakan manusia? Oke, menjawab pertanyaan yang nomor 2, bagaimana sih menurut Anda pendidikan yang memanusiakan manusia? Kalau menurut saya, pendidikan yang memanusiakan manusia adalah pendidikan yang mampu mengarahkan atau mengembangkan potensi yang dimiliki manusia lain. Pendidikan yang memanusiakan manusia bertujuan agar manusia lain dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Contohnya seperti kita melakukan pelatihan tentang software atau soft skill dalam ilmu komputer. Pelatihan tersebut bertujuan agar menggali potensi yang dimiliki manusia lain. Terima kasih. Pertanyaan nomor 3, bagaimana aplikasi landasan filsafat dalam jalannya pendidikan yang ada di Indonesia? Oke, menjawab soal nomor 3. Bagaimana sih aplikasi landasan filsafat dalam jalannya pendidikan di Indonesia? Perlu diketahui, landasan filsafat pendidikan adalah pedoman penting yang digunakan dalam pendidikan. Aplikasi atau penerapan dalam landasan pendidikan yang ada di Indonesia dengan cara memberikan atau membimbing suatu permasalahan yang telah ditimpahnya. Contohnya yaitu perannya
dari guru BK yang mampu mengatasi permasalahan yang ada di sekolah. Terima kasih. Pertanyaan nomor 4, unsur apa saja yang berperan dalam kemajuan pendidikan di Indonesia? Oke, menjawab pertanyaan nomor 4. Unsur apa saja yang berperan dalam kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia? Yang pertama yaitu tujuan harus jelas. Yang dimaksud adalah tujuan pendidikan ya. Tujuan pendidikan yang ada di Indonesia sudah jelas, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali potensi yang dimiliki anak bangsa. Di Indonesia pun kita diwajibkan sekolah selama 12 tahun, yaitu mulai dari SD, SMP, dan SMA. Bahkan ada yang lanjut di bangku kuliah. Yang kedua, itu ada peserta didik yang memenuhi kriteria. Kriteria yang dimaksud adalah peserta didik yang mampu mengembangkan potensi yang ada di dirinya, mengembangkan moral, mengembangkan pola pikir, interaksi sosial, dan pengembangan motorik. Yang ketiga ada kualitas pendidikan. Yang saya tahu, kualitas pendidikan yang ada di Indonesia masih belum merata. Ya, beberapa sekolah banyak yang di pelosok banyak tertinggal dan fasilitasnya tidak memenuhi. Yang ketiga yaitu kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang ada di Indonesia menurut saya sudah baik, tapi belum merata dan perlu pembenahan sedikit. Kualitas pendidikan yang ada di pelosok itu berbeda dengan kualitas pendidikan yang ada di kota. Saudara-saudara kita yang di pelosok mempunyai akses yang sulit dalam mengenyangkan pendidikan. Contohnya, jalan menuju sekolah yang tidak mudah dilalui. Terus, kualitas bangunan sekolah yang tidak memenuhi sarana dan prasarana. Sekolah-sekolah yang ada di pelosok kekurangan tenaga pengajar. Akses sekolah yang tidak mudah dilalui peserta didik. Kemudian standar sarana dan prasarana yang tidak memenuhi. Kemudian yang keempat yaitu materi yang harus dipahami oleh peserta didik. Materi merupakan modal penting dalam pendidikan. Jadi materi itu harus mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kelima yaitu metode atau alat yang digunakan haruslah sangat menarik dan inovatif dan kreatif. Terima kasih. Pertanyaan nomor 5, sebagai mahasiswa bagaimana cara menyikapi permasalahan pendidikan? Oke, pertanyaan nomor 5 yaitu bagaimana cara mahasiswa menyikapi kasus-kasus dalam dunia pendidikan. Dalam nomor 5 itu kan ada beberapa kasus.
dan saya memilih kasus pendidikan dalam ekonomi keluarga. Ya, menurut saya, selagi peserta didik mempunyai niat dan tekad yang sangat kuat dalam menuntut ilmu, pemerintah dan pihak sekolah harus bergerak aktif membantu meringankan biaya sekolah bagi keluarga yang ekonominya kurang. Contohnya seperti memberi KIPK sehingga tidak ada yang putus sekolah gara-gara terkendala biaya. Aiks, sebelum penutup ada motivasi nih dari Eyang Kita B. Habibie. Motivasi ini saya tampilkan berupa dalam video. Mari kita dengarkan dengan seksama ya teman-teman. Tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur, sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal, dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah. Itulah video motivasi dari Eyang Kita B.J. Habibie. Semoga dengan adanya video ini dapat menginspirasi kita semua.